Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah insyaallah di Sabtu pagi ini, di waktu yang orang sering sebut dengan weekend ya, akhir pekan, waktu sebenarnya, secara umum, emosi kita meninggi bersama anak-anak kita, ya. Jadi pernah saya bahas juga ya, jadi ada ritme emosi, ada sebuah hasil riset ya, dan dia meriset itu, 2 orang sosiolog itu meriset tentang kata-kata yang keluar dari, Twitter. Jadi kata Twitter. Jadi ternyata ditemukan polanya itu adalah kalau Senin sampai Jumat rata-rata di hari-hari kerja atau di workday, itu mereka, dari pagi, ketika pagi itu masih kata-kata Twitter itu isinya positif, ya. Tapi kemudian ketika menjelang zuhur atau setelah zuhur, itu setelah, makan siang ya, itu mulai keluar kata-kata negatif. Ya mulai keluhan lah, hinaan, cacian, dan lain-lain muncul di sana. Kemudian sedikit, membaik lagi, itu adalah di malam hari. Ya kemudian dia mengambil sebuah kesimpulan ya, dari Cornell University kalau nggak salah ya, sosiolog ini 2 orang, itu kemudian mengambil kesimpulan kalau ternyata karena meneliti dari 450 juta tweet ya, dari seluruh dunia, berbagai ras, berbagai suku, berbagai warna kulit, dan berbagai agama, itu ternyata polanya sama. Ya, kalau pagi itu emosinya cenderung baik, hingga kemudian kata-kata yang keluar juga baik, kemudian menurun di tengah hari, kemudian sedikit menaik di sore hari, dan kemudian membaik lagi di malam hari. Tapi ketika di akhir pekan, ini naiknya lama nih. Ya cenderung, emosi positif itu dirasakan lebih lama, sampai tengah hari. Ya kalau itu nanti tengah hari udah turun, sampai tengah hari masih baik juga. Ini makanya ini adalah waktu yang tepat sebenarnya ketika emosi ini meninggi, ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk belajar, ya. Makanya anak-anak kita waktu paling efektif itu adalah pagi. Kenapa? Emosinya lagi positif tuh, belajar, gitu ya. Dan untuk kita dan anak-anak kita cenderung sama di hari Sabtu, itu cenderung emosinya lebih stabil panjang. Hampir seharian itu dalam kondisi yang lebih baik sebenarnya. Jadi ini waktu yang tepat sebenarnya untuk kemudian kita mengisi akal pikir kita, menambah wawasan kita tentang dunia pengasuhan, mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah kita syukuri apapun yang terjadi atas hidup kita, insyaallah 90 menit ke depan nanti saya akan temani bareng-bareng, untuk kita kemudian belajar lagi sama-sama tentang dunia pengasuhan dalam Islam insyaallah. Dan selawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, kedua kita, Rasul kita akhir zaman, yang menuntun kita, menemani kita, walaupun sudah tidak ada, sudah berjarak ratusan tahun dari kita, tapi insya Allah kedekatan itu kan nggak pernah terasa jauh ya. Kita bawa dalam salat kita amalkan dalam sunnah-sunnahnya ya, dalam tindakan-tindakan yang kita coba semampu kita untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, di Sabtu pagi ini kita nanti bahas episode kedua tentang webinar series konsep mendidik anak sesuai fitrah Islam. Dan di episode 2 ini kita bahas menumbuhkan fitrah beribadah dan keimanan. Ya, kalau kemarin di episode 1 itu adalah tentang fitrah bernalar dan belajar. Ya, kali ini kita bicara tentang menumbuhkan fitrah beribadah dan keimanan. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama, ya. Jadi kalau kemarin menyimak yang pertama, itu ada kaitannya kenapa? Karena nanti kita belajar tentang, maksudnya kita di hari ini, kita akan membahas bagaimana kemudian mengajarkan agama. Jadi kaitan dengan sebelumnya ada, makanya saya susun untuk kemudian belajar dulu, supaya kita ketahui potensi belajarnya, karena di sini kita nanti belajar banyak tentang cara mengajarkan anak-anak potensi fitrahnya ini. Ya, slide-nya sudah saya siapkan. Ya, ini kemarin saya sedikit ulas dulu. Jadi di Al-Quran yang menyebut fitrah secara khusus itu memang ada di Quran surat Ar-Rum ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah ini. Ya, banyak ahli tafsir kemudian menafsirkan berbeda-beda tentang fitrah ini. Ya, mayoritas memang menafsirkan fitrah itu adalah agama atau tauhid atau Allah. Ada juga mengatakan fitrah ini adalah ciptaan awal, ciptaan asal. Ya, potensi asalnya atau keadaan awalnya ini fitrah, gitu ya. Ada yang mengartikan juga fitrah itu suci, kesucian, gitu ya. Walaupun dalam secara bahasa kita bahas juga apakah di pertemuan sebelumnya, itu fitrah itu sendiri juga bermakna kejadian ya, sesuatu yang baru yang belum ada pernah sebelumnya, itu juga fitrah ya, membelah ya, dan sesuatu yang memang sifatnya kalau secara umum Ibnu Abbas itu mengatakan kata fitrah itu sendiri lekat dengan
keadaan awal manusia ketika ia diciptakan, itu fitrah ya. Dan bedakan dengan gharizah dan atau naluri atau sifat dasar manusia atau bedakan juga dengan watak. Ya ini udah kita bahas ya, bedanya fitrah dengan watak atau naluri. Itu bedanya apa? Di episode pertama sudah kita bahas kemarin ya, itu semua. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi untuk kemudian membahas yang hari ini kita bahas. Fitrah ini adalah dimaksudnya adalah fitrah beragama kita ya. Jadi kita diminta untuk fitrah ya, kembali pada fitrah, hadapkan wajah kita pada agama Allah dan tetap atas fitrah Allah, tetap pada tauhid, tetap pada Islam itu sendiri ya. Dan ini juga selaras dengan hadis Nabi, ini juga sangat-sangat populer ya, ketika Nabi katakan kullu mauludin yuladun alal fitrah gitu ya. Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya. Keduanya orang tuanya menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, maka di sini kita temukan fitrah di sini berarti Islam. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, ya, berada dalam Islam. Kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka kita pahami anak kita itu sebenarnya fitrahnya itu adalah Islam. Ya, fitrahnya Islam. Maka siapa yang kemudian menjauhkan anak kita dari Islam? Orang tuanya. Ya, ini menjadi titik tekan kalau orang tua itu sangat-sangat penting dalam bab poin beragamanya anak-anak. Ibadah anak-anak, agama anak-anak itu sangat-sangat bergantung dengan keadaan orang tuanya. Nabi yang katakan sendiri ya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam dan kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, ini kita pahami berarti agama kita, agama anak kita ke depannya sangat-sangat bergantung pada bagaimana kita mengajarkan agama pada anak kita. Jauh dekatnya dia dengan fitrah agama ini, ya, dengan fitrah keimanan ini, itu sangat bergantung dengan keadaan atau cara pengajaran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya, ini juga menggambarkan atau dalam ayat Quran lain itu dikatakan ya, ini juga kita hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, ketika turun ayat ini Umar itu nanya ke Rasul. Ya, Umar nanya ke Rasul, kalau jaga diri sendiri aku ngerti nih. Lalu kalau jaga keluarga itu gimana caranya? Gitu ya. Lalu kata Rasul, maka perintahkan pada yang taat, pada kebaikan keluargamu dan larang mereka pada sesuatu yang buruk. Itu cara untuk menjaga keluarga. Ya, kalau jaga diri aku ngerti nih kata Umar, itu jaga keluarga gimana dari api neraka? Maka kita harus memerintahkan pada anak kita, pada istri kita untuk melakukan suatu ketaatan pada yang baik dan melarang mereka dari suatu keburukan. Itu yang disebut dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, yang kemudian juga ditambahkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib, itu dikatakan yang disebut dengan menjaga keluarga itu adalah memberikan pendidikan pada anak kita. Ya, memberikan pendidikan pada keluarga kita, pada anak istri kita supaya mereka jauh dari api neraka. Ya, itu caranya apa? Caranya lewat mendidik mereka. Maka dari sini sekali lagi ini selaras dengan hadis tadi, ini menggambarkan kalau agama anak kita gitu ya, atau agama keluarga kita itu sangat-sangat kuat sekali pengaruhnya dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, maka dari sini kita dapat ambil sebuah kesimpulan atau sebuah gambaran ya, terutama ini anak-anak, saya katakan dulu anak-anak. Kenapa? Ini ternyata beragamanya kita adalah autoritarius ya. Ternyata dalam anak-anak pertumbuhan agama itu ternyata lebih banyak tumbuh karena kewenangan yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka mereka tumbuh pemahaman agama itu karena ada otoritas di atas yang mengajarkannya. Jadi tumbuh begitu saja, tidak begitu saja tumbuh, tapi ternyata ada pengaruh yang mengajarkannya. Ya, maka di sini kemudian banyak para ulama kemudian yang bingung, termasuk dulu ada Abu Hurairah yang ikut pengen menyolatkan seorang anak kecil. Ya, anak kecil yang belum balik itu pengen disolatkan. Kenapa? Kan fitrah anak kecil itu semua gitu ya. Ini belum balik gitu ya. Berarti kita solatin, kita kafanin gitu ya. Tapi kemudian para ulama juga turunan di sana sedang mengikuti pendapat Nabi, kalau orang tuanya memang agamanya non-Islam, orang tuanya misalkan Nasrani, Majusi, Yahudi atau yang lain-lain, maka ya sudah jangan dimakamkan secara Islam. Tapi bagaimana nanti dengan nasibnya di akhirat nanti, gitu ya? Nah kemudian Nabi juga ada hadis yang sana keluar gitu ya, biar Allah nanti, Allah yang maha tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ya, kemudian dalam hadis yang lain Nabi sampaikan nanti di akhirat itu ada 4 golongan yang protes. Ya, yang pertama adalah mereka-mereka yang tuli, tidak bisa mendengar. Ya, yang kedua mereka-mereka yang dungu, bodoh.
gitu ya. Yang ketiga, mereka-mereka yang gila. Dan yang keempat, anak-anak kecil yang belum balik, ya, yang mereka meninggal duluan, kemudian mereka ketemu Allah ngadu. Ngadunya apa? Ya Allah belum pernah nyampe kabar Islam pada kami, ya, Rasul pada kami. Karena di Quran dikatakan kan, Allah tidak akan menghukum seseorang sebelum diturunkan Rasul padanya. Ya, artinya anak-anak yang belum pernah dapat tentang informasi tentang keislaman, ya, akalnya belum nyampe dan belum pernah dapat dakwah tentang Islam, berita tentang Islam, maka Allah ampuni. Itu kan seperti itu. Ya, terkecuali sudah sampai kemudian tidak memilih, ya kan? Nanti orang yang budak ya, yang tuli tadi, itu kemudian juga bilang begitu, aku nggak pernah dengar kabar itu, kenapa aku tuli? Ya, kemudian orang-orang yang dungu, aku nggak nyampe karena kebodohanku, kalau aku masuk malah diketawain orang gitu ya. Terus orang-orang yang gila juga sama, akalku nggak pernah. Lalu gimana nanti? Ya, nanti maka kemudian dikasih seorang rasul untuk kemudian memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api. Ya, lalu mereka mau nggak lewat dalam api itu? Ya, kalau mereka mengikuti kata rasul, mereka justru selamat. Ya, nanti di akhirat seperti itu, ya. Ini menyebutkan ternyata nanti ada golongan-golongan, termasuk anak kecil tadi, yang itu memang posisinya bisa jadi adalah menyelamatkan orang tuanya atau tidak, atau bahkan tentang dirinya sendiri, ya, itu memang masih gimana Allah nanti. Allah yang akan punya cara untuk memastikan anak ini dia belum balik, apakah dia masih muslim, ataukah dia sudah berubah karena orang tuanya tadi. Itu kan seperti itu, ya. Ini juga makanya kalau kita pahami ini jadi sebuah pendekatan, kita pahami kalau orang tua atau agama anak-anak ternyata tumbuh memang dari otoritas orang tuanya, ya. Dari pemahaman ini, dari pemahaman ternyata fitrah ini yang kemudian juga, oh ternyata ini sangat-sangat bergantung pada orang tuanya, maka PR kita sekarang adalah bagaimana kemudian fitrah yang sebenarnya kalau udah fitrah itu dalam ciptaan itu kan sudah begitu. Maka dikatakan di Quran surat lain, di Al-Baqarah ya, itu dikatakan ketika ternyata mereka sudah kalau bala syahidna, gitu ya. Jadi aku sudah bersaksi sebenarnya pada Allah kalau Allah itu Tuhanku. Maka sebenarnya setiap orang gitu ya, ketika lahir di dunia itu sudah dikatakan sudah dalam keadaan Islam sebenarnya. Tapi ada yang merubahnya. Maka artinya kedekatan-kedekatan, panggilan-panggilan dalam jiwa mereka itu pasti sudah terbesit. Hanya saja nanti ada yang menguatkan dengan dakwah-dakwahnya tadi. Nah, maka di sini kenapa dakwah nggak boleh berhenti? Gitu ya, karena fungsi dakwah salah satunya menuntaskan kewajiban kita. Kalau kita sudah menyampaikan pada orang-orang yang belum paham tadi, orang yang belum nyampe tadi informasinya, kalau ternyata sudah ditunaikan tugas penerus daripada Nabi, ya kan? Nabi diteruskan oleh siapa? Para ulama dan orang-orang yang berdakwah, gitu kan? Nah, di sini yang berdakwah ini yang kita harus lakukan. Bahkan kita sebagai orang tua, sebagai seorang pribadi bahkan ya kita harus meniatkan itu untuk kemudian menjadi bagian dari yang menyebarkan kebaikan ini, gitu ya. Bukan hanya jadi mad'u atau selalu menjadi objek dakwah gitu. Objek dakwah artinya, oh saya pengen dengerin kajian, saya pengen dengerin ini, terus saja menerima tapi tidak pengen menyampaikannya lagi. Minimal pada lingkungan terkecil kita, keluarga atau yang lain-lain. Kenapa? Karena seperti inilah cara Islam bertahan. Ya, seperti inilah cara Islam untuk terus nilai-nilai kebaikannya lestari. Dengan cara apa? Dakwah yang tidak pernah mati. Yang itu dikenal dari pewarisnya para nabi tadi. Gitu ya, orang-orang berdakwah itu menjadi pewaris para nabi. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, dari tadi, berikutnya karena kita nanti akan terkait dengan, bagaimana kemudian tugas kita sebagai orang tua menumbuhkan fitrah ini, mengajarkannya, ada 2 hal yang pengen saya sorotin, walaupun mungkin banyak lebih, saya simpelkan dulu. Yang pertama tentang komponennya, ya, komponennya adalah cara kita mengajarkan anak-anak kita belajarnya, yang kedua terkait dengan usia anak-anak. Ini makanya saya katakan ini terkait dengan materi sebelumnya, karena kita bicara tentang bagaimana mengajarkan. Cuma spesifik nanti kita akan bicara tentang mengajarkan agama pada anak-anak kita. Baik, komponen, saya ambil dari beberapa aspek, ini sebenarnya teori-teori modern ya, untuk mengukur, bahkan sering dipakai untuk mengukur mahasiswa. Ya, jadi karena komponen ini mudah terukur, mudah diukur tentang nyampe nggak sih pembelajaran yang kita sampaikan pada anak-anak kita, gitu, atau murid-murid kita, gitu kan. Dan ini saya coba masukkan ke sini, supaya kita bisa mengukur, nyampe nggak sih kemudian poin-poin yang kita sampaikan dalam mengajarkan agama ini pada anak kita. Karena ukurannya jadi sedikit lebih mudah terlihat oleh kita, gitu ya. Kita ambil 3 komponen ini, kognisi, psikomotorik, dan afektif. Ya, atau kognitif ya, psikomotorik, dan afektif. Ini kita sama-sama paham ya, kalau kita kognitif itu bicara tentang
banyak bicara tentang intelektual atau intelijensia, ya, atau bicara tentang kalau saya sering mudahkan dengan thinking, learning, and remembering, gitu ya, kemampuan dia mengingat, berpikir, belajar, itu kognitif. Ya, kemudian juga psikomotorik itu bicara tentang kemampuan dia mengamalkan sesuatu, atau meniru sesuatu, atau mempraktekkan sesuatu, ya. Jadi ketika ilmu itu menjadi suatu keterampilan, itu psikomotorik, keterampilan yang memang ada sifat motoriknya, jadi memang terbiasa dilakukan, atau menjadi sebuah adab, atau menjadi sebuah kebiasaan atau akhlak nantinya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah afektif. Afektif ini kan bicara tentang rasa, ya. Afektif bicara tentang rasa, kemampuan kita merasa, kemudian empati dan lain-lainnya, dan ini juga diajarkan dalam agama kita. Ya, jadi saya akan turunkan dari sini. Saya ambil rujukannya adalah Quran surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, dan Allah keluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Saya ulas ini lagi ya, kemarin sudah saya ulas juga. La ta'lamuna syai'a. Kalau Allah keluarkan dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan kemudian Allah beri sam'a, kemudian wal absar dan wal afidah la'allakum tashkurun, supaya kamu pandai bersyukur. Ya, ayat ini dimulai dengan kisah tentang kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamun, nggak tahu apa-apa. Ya, kemudian Allah kasih 3 modal pada kita, sam'a, absar, afidah, gitu ya. Itu untuk apa? Untuk la'allakum tashkurun. Agar kita jadi pandai bersyukur. Bukan la'allakum ta'lamun, bukan supaya kita jadi tahu. Ya, kita keluar nggak tahu apa-apa, dikasih modal buat belajar, bukan ternyata supaya kita tahu. Maka di sini kita ambil kesimpulan juga. Kalau belajar dalam Islam, itu nggak selalu berakhir pada ketahuan tentang sesuatu. Atau tahu dari sebelumnya tidak tahu. Ya, tapi berpuncak pada rasa syukur, ya, bisa mensyukuri sesuatu yang dia tahu, karena nggak semua orang yang tahu itu pandai bersyukur. Saya sering mudahkan dengan itu ya, nggak semua orang yang tahu itu pandai bersyukur, tapi orang yang bersyukur dia pasti tahu, minimal dia tahu apa yang harus disyukurin. Saya simpelkan lagi, misalnya, contohnya, ya, nggak semua orang yang punya pekerjaan bilang alhamdulillah masih punya pekerjaan, gitu kan? Padahal banyak orang di luar sana nggak punya pekerjaan. Artinya nggak semua orang yang sekarang tahu hidupnya, makannya terjamin, masih ada yang dimakan, masih ada keluarga yang nemenin, masih ada istri, masih ada suami, masih ada anak-anaknya, itu nggak semua orang pagi ini bilang alhamdulillah. Padahal di luar sana banyak yang hidupnya sendirian, sudah ditinggal suaminya, sudah ditinggal istrinya, sudah ditinggal istri, pasangan, dan anak-anaknya, misalkan ada musibah, gempa, atau yang lain-lain. Tapi nggak semua orang yang selamat dari musibah itu, hari ini masih bilang alhamdulillah. Karenanya orang yang bersyukur itu lebih sedikit. Dan ini puncak pembelajaran kita. Ya, makanya salah satu yang kita harapkan lewat pembelajaran agama ini supaya anak-anak lebih pandai bersyukurnya. Ya, lebih spesifik lagi, saya akan turunkan pada 3 kata potensi yang Allah berikan tadi untuk mengukurnya. Ya, yang pertama Allah sebut dengan sam'a, ya, pendengaran. Kemudian al-absar, ini adalah penglihatan. Dan wal afidah, ini adalah hati, atau afidah itu fuad, atau singularnya fuad ya, jamaknya afidah gitu ya. Jadi kata tunggalnya adalah fuad. Itu adalah hati dan akal yang dipakai barengan, ya. Atau ada yang mengatakan hati yang dibimbing oleh akal, ya. Akal yang juga berletak pada hati. Ini karena kita bahas juga di webinar sebelumnya, webinar kemarin ya. Webinar kemarin saya bahas ya. Jadi ketika kita bahas tentang ada di mana fungsi akal itu, gitu ya. Ini artinya adalah perpaduan lah, adalah perasa dan akal hidup beriringan, seiringan, suatu perasaan yang juga dibimbing akal ataupun sebaliknya, gitu ya. Itu adalah hati yang sangat kuat, sampai dikatakan kayak gitu ya. Karena hatinya itu bukan hanya pakai perasaan, tapi juga dia pakai akal di sana untuk kemudian menimbang segala sesuatunya. Itu kemudian fuad. Nah, Allah kasih 3 potensi ini. Nah, yang pertama Allah sebut dengan as-sam'ah, itu adalah pendengaran. Dan menariknya, kalau kita lihat tafsir Quraisy, beliau katakan begini, kata-kata sam'a ini terbentuk dalam bentuk tunggal, ya. Kemudian al-absar, al-afidah ini bentuknya jamak, ya. Jadi basar ya, fuad ini afidah, al-absar ya, as-sam'a ini dibentuk dalam bentuk tunggal, satu. Ini menggambarkan apa? Sebenarnya kalau kita belajar lewat telinga, belajar lewat pendengaran, informasi yang disampaikan dimanapun, kapanpun, selama jelas terdengar, maka informasinya satu, sama, itu aja.
Ya, Anda mau dengarkan online atau hadir offline di kajian, gitu ya. Anda mau dengarkan di lantai atas atau di lantai bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri, jarak dekat ataupun jarak jauh, selama informasinya jelas terdengar oleh telinga, maka samalah informasinya. Ya, sama informasi itu nggak ada perbedaan, gitu ya. Jadi ketika kita sekarang mau ngedengar anak-anak kita belajar nih misalnya ya, mau offline ataupun online, selama itu informasi jelas terdengar, maka yang didengarkan sama, nggak ada perbedaan. Itu kalau kita belajar dengan telinga. Maka kalau belajar dengan telinga, itu paling kuat untuk apa? Melatih kognitif kita, kognisi kita. Ya, ini kuat kognisi. Kamu tahu dari mana? Dulu, ke Al-Quran, itu turun itu kan tidak dalam bentuk tulisan. Ya, dan bahkan ketika Allah menurunkan zalikal kitab, gitu ada ulama mengatakan zalikal kan itu hadza ini gitu ya. Jadi hadzal Quran, ketika menyebut Quran hadzal Quran gitu ya. Ini Quran gitu ya di Quran. Al-Quran juga menyebut gitu. Tapi ketika menyebut kitab, zalikal kitab. Jadi menunjuknya jauh, seakan-akan memang akan dibukukan dalam waktu yang lama. Ya, bahkan dibukukannya kan nggak pas Nabi hidup ya, baru dibukukan setelah Nabi hidup, baru ada kemudian pembukuan Al-Quran. Zaman Abu Bakar sudah mulai dirintis, kemudian Umar, dan kemudian yang terkenal di zaman Utsman, gitu kan. Mushaf itu kemudian disatukan, artinya butuh waktu untuk kemudian Al-Quran itu menjadi sebuah kitab. Maka kemudian Quran menyebutnya dengan kata zalika kitab, ya. Tapi kemudian ketika hadzal Quran, gitu ya, menyebutnya ini Quran, jadi Quran itu sudah dekat sana. Dan menariknya adalah ketika Quran turun pertama, ya, pada Nabi dan kemudian disampaikan pada sahabat, itu memang tidak dalam bentuk tertulis. Bentuknya kalau zaman apa dulu ya, itu disebut MP3, gitu ya. Apa? Hanya bentuk suara. Ya turun dibacakan malaikat Jibril pada Nabi, lalu Nabi sampaikan di sana. Lalu menghafalnya pakai apa? Telinga. Maka cara menghafal paling kuat adalah gunakan kekuatan telinga kita. Gitu kan? Karena itu yang dilakukan pertama oleh para dulu. Nggak ada bacaan, tapi kenapa mereka bisa hafal Quran? Dihafal, diulang, dihafal, diulang, dihafal, diulang. Yang didominan digunakan adalah kekuatan telinganya. Dan kekuatan telinga adalah kekuatan potensi telinga, gitu ya, adalah potensi yang pertama kali dihidupkan dulu. Ya, jadi ketika penciptaan sudah dimasukkan ruh, maka diciptakan pertama pendengaran. Karena kalau penglihatan, itu baru sempurna bisa dilihat bayi di usia 6 bulan. Usia 3 bulan, 4 bulan, biasanya udah 2 warna, biru sama merah. Baru 2 warna, ya. Umur 6 bulan, barulah gabungan dari, saya sering CMYK itu ya, cyan, magenta, yellow, kayaknya apa? Apa itu ya, yang warna suka jadi printer ya. Nah, itu jadi paduan warna banyak. Nah, baru 6 bulan tuh mereka bisa melihat wajah orang tuanya dan suasana di sekitarnya dengan warna yang sempurna, bentuk yang sempurna jelas, ya. Artinya pembelajaran pertama yang dilakukan anak-anak kita bahkan ketika dia mulai bayi, itu adalah pembelajaran menggunakan telinga dan ini adalah kemampuan kognisi, ya. Ingat 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 kognisi. Ya, ingat-ingat terus kognisi. Maka kita sering menemukan anak kita usia di bawah 7 tahun itu udah hafal banyak surat-surat pendek. Bahkan juz amma dihafal walaupun mungkin belum bisa baca Al-Quran. Ya, coba ikutin deh lembaga tahfiz, tahsin gitu ya. Tahfiz bisa hafalin Quran? Bisa. Tapi belum bisa baca Quran, bisa ngapal? Bisa. Caranya gimana? Dibacakan oleh gurunya, disuruh oleh mengulang. Ya, bacakan, ngulang, bacakan, ngulang, bacakan, ngulang. Walaupun belum bisa baca Al-Quran, masih bacanya Iqra, dia bisa hafal banyak. Kenapa? Kekuatan dari telinga kita. Ya, dan ini dipakai dalam pembelajaran beragama kita, terutama anak-anak kita waktu masih kecil, ya. Jadi kalau pengen mereka punya banyak hafalan, bacaan, doa dan lain-lain, ya disampaikan. Ya, karena mereka menghafal dari apa yang mereka dengar. Kalau jarang didengarkan di rumahnya, di puramanya telinga lagu misalkan gitu ya dari pagi sampai sore, ya gimana anaknya mau hafal? Ya, kalau kita mau hafal yang diputarkan adalah apa yang kita hafal. Ya, kalau yang didengarkan adalah lagu TikTok, yang dihafal lagu TikTok. Karena mereka belajar mengingat banyak lewat telinga. Ya, dan disebutkan adalah pakai kata tadi saya katakan singular, ya, atau tunggal. Artinya apa? Mau didengar kita atau anak kita, nadanya sama, maka kita bisa enggak, ada guru ngajinya, ya, dia ngajinya kayak begitu, anaknya bisa ngikutin kayak begitu, ya, karena didengar sama masuknya, nggak ada perbedaan, ya. Ini beda ketika ternyata masuk ke potensi al-absar, ya, penglihatan, ya. Penglihatan ini bentuknya jamak. Seakan-akan disampaikan di sini, kalau kata Quraish Shihab, kalau belajar lewat mata kita atau pandangan kita, itu adalah sesuatu itu bisa berbeda dengan cara pandangnya, ya. Maksudnya begini, satu objek yang sama dilihat dari sisi yang berbeda itu bisa berbeda maknanya.
Satu guru yang sama didengarkan dari arah yang berbeda, bisa berbeda apa yang didapatkannya. Yang satu jauh, satu dekat. Ya makanya hasilnya beda misalkan. Maka kalau kita sekarang cek anak kita, waduh nilainya lagi turun nih, coba suruh pindah, jangan duduknya ke belakangan. Kurang jelas mulut gurunya kah, papan tulisnya atau apa? Karena kalau kita bicara belajar lewat mata, posisi sangat menentukan karena bisa berbeda hasilnya. Maka kemudian kata Nabi apa? Wasallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ya, sebagaimana kamu lihat aku salat. Belajar apa dari sana? Psikomotorik. Tindakan, perilaku, peniruan, imitasi. Ya kan? Nabi mengajarkan, salatlah kamu sebagaimana ra'aitumuni, ya, sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya, artinya apa? Salat itu ngeliatin Nabi, maka belajar peniruan. Maka belajar lewat mata itu belajar peniruan. Belajar niru digunakan matanya. Pandangan itu belajar peniruan. Selain juga belajar kognisi. Ya, jadi kalau kita mata itu dominan dua kuat, kita belajar kognisi kita, ya, dan kemudian kita belajar peniruan. Maka dalam beberapa pengajaran, Nabi juga kadang-kadang menggunakan simbol-simbol. Ya kan? Nabi pernah mengajarkan kepada para sahabat, ada satu kotak, ada garis keluar di dalamnya, ada garisnya menembus kotak itu. Kemudian ada garis-garis kecil dari kotak yang luar itu masuk ke dalamnya. Gitu ya. Lalu kata Nabi, digambarkan gini para sahabat, ini impian kita, ini hidup kita, ini cita-cita kita. Ya, ini yang pengen kita gapai, keinginan-keinginan kita, garis lurus itu. Dan tembus kotak, yang lewatin kotak itu. Tapi kotak ini adalah hidup kita. Hidup kita terbatas kematian, terbatas waktunya. Nggak bisa semua kadang-kadang yang kita pengen nyampe dalam usia kita. Gitu ya. Dan dalam kotak itu dikasih gambar garis-garis yang masuk ke dalam, dan ini adalah ujian-ujian yang ada dalam hidupmu. Setiap satu selesai, kamu ketemu ujian yang lain terus gitu sampai sepanjang hidupmu. Ya, Nabi menggambarkan intelijensia tadi ya, menggambarkan kognisi suatu ilmu supaya diingat dia apa lewat gambar. Ya kan? Supaya diingat kalau hidup itu sementara, banyak ujiannya, dan cita-cita kita panjang. Dan kita harus tahu memang cita-cita itu selalu begitu tabiatnya. Dia harus lebih besar, lebih panjang daripada usia kita. Itu baru cita-cita. Jadi cita-cita kita harus melebihi nyawa kita. Kalau kita punya cita-cita harus lebih panjang daripada apa yang pernah kita pikirkan bahkan dari hidup kita. Ya, yang dilatih adalah kognisi. Yang dilatih adalah kemampuan dia untuk mengingat itu, menjadikan ilmu, pengetahuan, remembering, untuk berpikir, untuk belajar. Ya. Tapi dilakukan lewat sebuah gambar, menggunakan mata. Sama seperti tadi, kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana kamu lihat aku salat. Yang digunakan apa? Mata. Maka kalau kita belajar lewat mata, yang kita atau mengajarkan anak-anak kita dengan penggunaan pendengaran, gitu ya, atau penglihatan maksud saya, itu kita dominan akan mengajarkan mereka sisi kognisi dalam beragama dan juga sisi psikomotorik dalam beragama. Yang terakhir, fuad, ya, atau al-afidah, bentuknya jamak. Sama seperti al-absar tadi, jamak. Ini menggambarkan kadang-kadang satu objek yang sama dilihat oleh hati yang berbeda, dipandang oleh hati yang berbeda, itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya kan? Satu masalah yang sama dipandang oleh hati yang berbeda, itu bisa dilihat dengan cara berbeda dan bisa disikapin dengan cara berbeda. Ya, kemampuan akal dan hati yang seimbang ini menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ini yang disebut dengan fuad ini, ya, atau afidah ini. Bentuknya jamak, bentuknya banyak. Ya, kenapa? Karena satu objek bisa menggambarkan hal yang berbeda. Ya, orang bisa ngelihat satu, orang ngelihat bulan, ada yang menghasilkan syair, ada yang menjadi renungan muhasabah, ada yang lihat bulan ya bulan aja, nggak dapat apa-apa. Ya, kenapa? Karena akal dan hati berbeda memandang objek yang sama. Ya, ini membedakan. Ya, artinya apa? Kita juga perlu melatih ini pada anak-anak kita. Kalau pengen mengukur fuadnya tentang satu objek yang sama, dia menghasilkan kata apa dari mulutnya. Ya kan? Dan muncul di sana nanti kata belajar akhlak, belajar yang lain, maka di sini kuat belajar afeksi. Ya, untuk kemudian kita belajar beka, belajar rasa, belajar akhlak. Karena akhlak itu kan respon spontan. Ya, makna sederhana akhlak adalah respon spontan ketika terjadi sesuatu pada kita. Sederhananya akhlak itu begitu. Gitu ya. Ketika ada sesuatu, respon kita apa? Itu akhlak. Respon pertama kita itu akhlak. Ya, ada orang injek kaki kita, apa yang kita omongin dari mulut kita itu akhlak. Ya, ada yang keluar kata binatang, itulah dia akhlaknya. Makanya akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kalau adab nggak ada. Adab itu kan cuma ada beradab atau tidak beradab gitu aja.
punya adab atau enggak, tapi kalau akhlak ada akhlak baik, akhlak buruk. Jadi kan seperti itu. Ya kenapa? Karena akhlak itu begitu. Jadi dia respon spontan apa yang kita lihat dari matangan hati kita, ya. Eee, makanya kalau di, madrasah-madrasah kan pelajarannya akidah, akhlak gitu ya, deket-deket sama akidah soalnya. Dia tumbuh dari akidah, nggak jauh gitu ya, dari di hatinya seperti apa, itulah yang keluar dari mulutnya, bisa dia caci, bisa dia hina, atau dia bisa innalillahi, astagfirullah, atau apa. Apa Allah yang dibawa dalam mulutnya ketika terjadi satu peristiwa, respon, spontan, refleks, gitu, atau kemudian binatang, atau yang lain-lain. Nah, ini yang membedakan. Ya, akhlak ini menuntun kita pada kata-kata seperti ini. Efektif, afeksi. Kita belajar lewat hati kita. Ya, bentar. Baik, dari sini, itu yang komponen pertama, saya tadi katakan itu adalah komponennya. Jadi, apa yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita, gunakan 3 komponen ini, ya, dalam mengajarkan agama, keimanan, beribadah pada anak-anak kita, gunakan penglihatannya, gunakan pendengarannya, gunakan juga hatinya. Ya, gunakan hatinya untuk kemudian mempelajari agama ini supaya apa? Supaya la'allakum tashkurun. Supaya segala sesuatu yang dia lihat, yang dari sebelumnya dia nggak tahu apa-apa, gitu ya. Maka dia belajar untuk kemudian dia tahu banyak hal, untuk kemudian dia bersyukur. Dan syukur itu apa? Bersyukur itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka pujian itu bukan buat kita, buat Allah. Gitu kan? Makanya adab kita kalau kita dipuji bilangnya apa? Alhamdulillah. Ya kenapa? Segala puji milik Allah kok, bukan punya saya. Wah hebat kamu nak, pinter, alhamdulillah mah. Kenapa? Pujian itu buat Allah, bukan buat saya. Ya kan gitu kan? Kan diajarkan gitu, kenapa kita bilang ada adab tuh begitu ya. Wah hebat kamu, alhamdulillah, ranking sepatu mulu, alhamdulillah. Begitu dia bilang alhamdulillah, dia bilang itu pujian bukan buat saya, buat Allah. Ya, Allah segala puji itu buat Allah, bukan buat saya. Itu kan pelajaran tentang adab. Ya, baik. Nanti kita bilang yang kedua, kalau tadi kita bicara tentang komponen ya, supaya mudah mengukurnya. Yang kedua, kita bicara tentang usianya. Ini sekali lagi, saya selalu membagi dalam 3 usia waktu, walaupun nanti ada 0 sampai 2 ya, tapi saya gabungkan dulu 0 sampai 7. Itu adalah tahapnya fairy tale dalam beragama, 7 sampai 10 tahun itu realistik, dan stage ya, tahap-tahap realistik, dan 10 sampai 15 tahun itu adalah individual stage dalam beragama dan lebih individu. Ya, di 0 sampai 7 tahun, saya klik dulu ya. Ini jadi pembagiannya sini. Sempat saya bahas juga dia di pertemuan pertama, dasar-dasarnya. Jadi lihat, jadi saya nggak bahas ulang dulu awalnya. Ya, di 0 sampai 7 tahun, yang muncul karena anak-anak ada dalam masa praoperasional, kalau dalam teorinya Piaget gitu ya, itu mengatakan otaknya, cara berpikirnya itu masih dalam praoperasional. Yang artinya dia itu praoperasional itu apa ya? Dia memang lagi baru belajar membentuk, menghubungkan dan lain-lain ya. Dan kadang-kadang belum bisa ya, apa ya, irreversible gitu. Jadi dia tidak bisa membalikan sesuatu. Ya, dia tidak bisa membalikan sesuatu. Misalkan saya contohkan begini, ya. Dalam ada 2 gelas sama ukuran dengan 1 gelas yang lebih panjang lagi. Kemudian 1 gelas yang sebenarnya sama gitu dipindahkan pada 1 gelas yang panjang ya. Lalu, ditanyakan, "Mana yang lebih banyak?" Maka dia katakan, "Yang ini," karena gelasnya lebih tinggi. Padahal dari gelas yang sama ya. Belum bisa berpikir bolak-balik, masih bisa berpikir begini gitu ya, maka dia prima satu orang belum bisa berpikir balik. Kalau berpikir balik kan bisa, "Coba dipertimbangin lagi atau yang lain ya." Dia hanya menilai, "Oh berarti ini lebih banyak dari sebelumnya." Atau saya sering sampaikan, saya pegang kelereng, dalam gelas, kemudian kelereng itu saya tumpahkan ke dalam lantai, dan jadi tersebar kemana-mana, terus ditanya, "Lebih banyak nggak?" "Lebih banyak." Ya gitu ya, maka ini sering kita pakai teknik ngebohongin anak kita kalau ngasih makanan sama kakaknya. Kakaknya sama adiknya, kakaknya lebih banyak sebenarnya, cuman punya adiknya disebar di piring, "Banyak kan?" "Banyak." Nah itu kan kita pakai kan. Ini kan kita pakai buat teknik supaya nggak ngamuk, supaya dianggap sama sama kakaknya. Itu kita kasih nyebar, karena dia berpikir ketika nyebar, ini sama. Ya, ini dipakai anak-anak 0 7 tahun karena memang dalam berpikir nih masih, praoperasional. Oke, sebelumnya di 0 sampai 2 tahun dulu saya bahas sedikit. Di 0 sampai 2 tahun, itu anak-anak kan memang banyak masih dalam belajar menggunakan oralnya. Ya, memang, apa ya namanya, bahkan dari motoriknya masih sensori ya, masih dalam tahap sensori. Dia belajar hanya menggunakan sensor-sensor tubuhnya, gitu ya. Maka dalam kisahnya Nabi Musa kecil gitu ya, Musa kecil itu kan ketika habis dimasukkan ke dalam sungai, dalam kotak, kemudian dijatuhkan ke sungai, kemudian disampaikan, diterima oleh ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa, Asia, istrinya Firaun, ya, istrinya Firaun,
Awalnya Firaun kan nggak mau. Kenapa? Karena aku sedang mencari bayi laki-laki yang akan menjadi musuhku. Kok malah kamu ngambil bayi laki-laki, gitu ya. Lalu kata, ini beda, ini jadi Qurrata Ayun nanti, ini penyejuk mata kita nih. Ya, godanya Aisyah pada Firaun gitu kan. Akhirnya digendong oleh Firaun. Dan ketika digendong oleh Firaun ternyata narik-narik jenggotnya, nakar mukanya gitu ya. Ditaruh lagi sama Firaun dan marah, wah benar ini musuh saya. Kenapa? Dari kecilnya udah gini. Gimana nanti gedenya nih? Dari sekarang udah nyerang. Lalu Asia bilang, enggak ini mah cuma anak-anak kok, belum kenal. Jadi marah belum kenal, gitu ya. Enggak ini musuh saya nih, tanda-tandanya udah ada nih, dari kecil udah ngelawan, gitu ya. Lalu kata Aisyah, ya udahlah gampang. Kita coba aja, kita taruh makanan di satu sisi dan kemudian kita taruh bara api di sisi lainnya, ya. Lalu biarkan kemudian Musa ini bayinya, Musa itu ya, bayi kecil ini ngerangkak dan dia milih mana. Kalau memang dia nyerang kamu karena dia berakal musuh kamu, pasti dia pilih makanan. Tapi kalau dia pilih api, berarti dia bayi biasa. Ya, jadi pas nyerang kamu tuh ya biasanya bayi lah, belum punya akal gitu ya. Maka dia serang kamu, gitu ya. Lalu kemudian Musa kecil ngerangkak dan yang diambil adalah bara api. Makanya diriwayatkan lidahnya terluka, sedikit cadel. Ya, makanya doanya gitu ya. Rabbi shrah li sadri, doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kan? Ya Allah lapangkan dadaku, permudah urusanku, dan hilangkan kekakuan dari lisanku. Karena pernah kecilnya terbakar. Ya karena memang 0 sampai 2 tahun itu ada fase menggunakan oral. Anak-anak belajar di oral, termasuk ketika sedang menyusu pada ibunya. Gitu ya. Pada ibunya menyusu, makanya itu waktu pengasuhan paling kuat itu lagi nyusuin sebenarnya. Itu waktu yang luar biasa. Ya, saya bahas juga di webinar minggu lalu ya tentang istri Salihat gitu ya. Kisahnya Nabi Musa itu dimulai dari perintah menyusui. Jadi sejarah Nabi Musa dalam Al-Qur'an itu dimulai dari persusuan. Ya. Ini luar biasa. Persusuan itu jangan disepelekan. Ini bagian dari pengasuhan kita, bagian dari pengasuhan Islam karena dia belajar lewat mulutnya dulu. Ya, belajar lewat sensornya dulu, gitu ya. Maka kemudian adalah turun Al-Baqarah 233 jadi kewajiban buat setiap orang tua, ya nanti beda pendapat ya antara mazhabnya, itu orang tua untuk kemudian menafkahinya. Kalau dalam Imam Malik ini kewajibannya adalah kewajiban ibu juga. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini kewajiban menyusui itu kewajiban ayah. Ya, ibu itu boleh menolak kalau nggak mau. Ya namanya juga boleh. Ya, jadi bukan kewajiban ibu, ya hanya anjuran buat ibu. Tapi kewajibannya untuk ayah. Maka adalah nanti sistem upah buat susuan ibu, gitu ya. Kalau dalam Imam Syafi'i, ya. Balik lagi ya. Nah, 0-2 sampai tahun yang banyak bicara belajar tuh lewat itu. Makanya kalau kita pengen potensi belajarnya keluar, kalau kita mau sambil ngajarin, ya sambil nyusuin, itu momen. Karena nyusuin aja kencang berapa jam. Kalau sambil susuin kita bacain sesuatu, kita dengerin sesuatu karena telinganya juga udah dengar, maka itu momen yang paling pas buat anak belajar. Ya, bagian paling lama hidup anak-anak 0 sampai 2 tahun itu kan menyusui. Mau tidur nyusuin, siang-siang nyusuin, bangun tidur nyusu. Itu kan nyusu terus ya, minta ASI ibunya terus. Dan inilah momen belajar terus-terusan. Maka kemudian muncullah kata-kata, bukan hadis ya, apa, ummu madrasatu ulah. Gitu, madrasah pertama. Kenapa? Karena sambil nyusuin bisa kita ajarin banyak hal. Ya, kita susuin dan bisa kita dengerin banyak hal. Jadi jangan sepelekan masalah persusuan ini. Gitu ya. Kemudian apa ya, di 2 sampai 7 tahun nanti, di setelah 2 tahun, 7 tahun, mulai berkembang yang lain-lainnya, termasuk nanti bicara tentang representation. Jadi dia akan menggambarkan ide-ide itu dalam bentuk presentasinya, ya. Maka mulailah bentuk imitasi, simbolik, atau gambar, ya. Maka muncullah pemahaman dia tentang agama, tentang Ramadan, tentang saum, itu digambarkan lewat bentuk-bentuk seperti ini, ya. Dia belajar dengan imitasi, simbolik, atau gambar. Maka kita temukan nanti dia tiba-tiba ngegambar, nah, lagi ngapain? Lagi sholat tarawih nih. Nah, itu bagian dari pembelajaran agama. Dia gambarkan kemarin dia sholat id, dia sholat tarawih. Ya, terus kemudian kemarin ngapain? Aku sholat id. Coba bisa digambar nggak? Atau dia gambar sendiri tiba-tiba ini ayah, ini ibu, ini aku, ini nenek, ini kakek. Kita lagi sholat di lapangan. Dia gambar nggak? Kadang nggak bener, nggak bagus mungkin ya versi orang dewasa gambarnya. Nggak bagus. Tapi itu adalah gambaran representasinya dia. Itu ketika dia menggambarkan sesuatu yang masih abstrak, itu dikeluarkan bentuk-bentuk presentasinya dia. Ya, kadang lewat imitasi atau peniruan. Maka kita temukan kadang-kadang ada orang anak yang ngikutin kakaknya, misalnya kakaknya perempuan, itu jalannya jinjit-jinjit kayak perempuan karena ngeliat kakaknya. Karena dia hanya meniru.
dia meniru gitu kan, atau juga lewat simbol-simbol ya, simbol-simbol sesuatu karena dia belajar dengan simbol. Ya nanti, misalkan ya, dia main boneka-bonekaan, ya kalau anak perempuan ya, dia main boneka-bonekaan, kemudian bonekanya itu diperiksa, dia jadi dokter, ya, dokter, dia periksa, "Kamu sakit apa?" Segala macam, karena memang belajar lewat simbol. Ya, makanya nggak salah sebenarnya kalau di era gini ada yang kemudian maaf ya, ada misalkan saya nggak nyebut produk karena bukan ambasadornya ya. Jadi misalkan ada boneka yang itu bajunya baju Islam, kemudian bisa diajak ngomong atau bisa ngerespon, atau kalau keluar ngaji, ya bisa ngaji, apa ngaji ya, ada kan doll yang seperti itu ya. Itu sebenarnya bisa dipakai buat anak anak usia dini. Kenapa? Karena simbolik, mereka memang belajar dari simbol-simbol itu. Dia kadang nanti nganggap temennya, dia nganggap itu jadi pasiennya ke dokter-dokteran gitu ya. Dan ketika pasien atau itu juga merespon dengan sesuatu yang positif, ngeluarin misalkan ayat Quran, ngaji, atau segala macam, memang itu bisa mempengaruhi. Sangat-sangat berpengaruh pada anak kita. Gitu ya. Kenapa di usia-usia seperti ini, dia memang mempresentasikan sesuatu itu masih sangat-sangat belum tersusun rapi gitu ya. Maka kemudian dari representation ini karena dia mengulang ya, representasi dia mengulang mempresentasikan sesuatu. Gimana macan dia bentukan, turun ke bawah macan gini bentuknya, suaranya au. Nah, itu kan presentasi. Ya, dia presentasi dia memang belajar lewat kayak gitu. Makanya kalau kita melihat gimana kemarin sholat gini, gimana diajarin sholat di misalkan dia sudah masuk TPA gitu ya. Gimana gerakan sholat yang diajarin gini, gimana cara makan yang diajarin gini gitu ya. Maka inilah waktu kuat untuk mengajarkan anak kita adab. Karena adab itu berfokus pada pengulangan. Ya, belajar adab ya bukan akhlak ya, adab itu fokusnya adalah pengulangan. Ya, adab itu lahir dari pembiasaan. Beda dengan akhlak yang itu buah dari ibadah atau dari akidah. Ya, dari kelurusan keimanan itu muncul akhlak. Ya, tapi kalau adab itu kan bicara tentang lahir dari kebiasaan-kebiasaan. Bagaimana dia cara makan, tangan kanan atau kiri, gitu ya. Gimana cara dia sopan santun ke orang tua, ke guru, ke tetangga, ke kakek neneknya, itu bicara tentang adab, ya. Itu bicara tentang pengulangan. Dia bisa jadi seperti itu, memiliki adab seperti itu karena diulang terus, diulang terus, diulang terus, diulang terus. Dan ini adalah saat tepat. Kenapa? Karena mereka dalam bab imitasi mengulang. Mereka itu mengulang apa yang terjadi. Ya karena apa yang dia dapatkan yang masih abstrak itu diwujudkan, representasikan dalam bentuk salah satunya adalah imitasi. Diulang. Maka kalau kita kata, "Makan, ayo tangan kanan, makan, ayo makan tangan kanan," maka lahirlah itu jadi kebiasaan kuat yang disebut nanti adat. Ya, dan mereka masih sentralis, dia tahu atau berfokus pada satu dimensi, ya, berfokus masih pada satu titik, belum kemana-mana. Jadi kalau kita ajarkan kayak gitu, ya fokus dia ngeliat itu aja. Kita ajarkan ini caranya makan yang benar, ini cara makan yang benar, gitu ya. Dan itu nanti akan melatih psikomotorik. Ya, karena memang banyak pembelajarnya menggunakan gerakan dan bentuk peniruan adalah pembelajaran psikomotorik ya dan ini persiapan untuk mumayyiz tamyiz. Kemarin saya sudah sampaikan ya, tamyiz itu adalah ketika fase dalam Islam ketika anak itu tumbuh tahu membedakan baik, buruk, benar, salah. Ya, ketika anak-anak sudah mampu bahkan dalam fikih klasik itu memilih ketika terjadi perpisahan antara bapak ibunya, cerai misalkan, dia memilih mau ikut bapak atau ibunya di usia tamyiz 7 tahun. Kenapa? Karena dianggap sudah tahu yang baik dan buruk. Ya, itu seperti itu. Dan lihat berapa ulama menurunkan beberapa tanda tamyiz itu memang terkait dengan motor. Ya, misalnya, apa tanda tamyiz? Tahu kanan dan kiri. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Salah nggak? Ya, salah satu tanda mumayyiz itu tahu kanan kiri. Jadi dia mengatakan kemampuan dia makan sendiri. Kemampuan dia makan sendiri, nyuap, masukin mulut. Ada yang bilang bisa pakai baju sendiri, itu para ulama yang mengatakan. Itu tanda-tanda mumayyiz. Tahu kanan kiri, bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri. Yang keempat, itu paling enggak ya, saya sampaikan adalah bisa tahar, cebok sendiri. Bersihin sendiri setelah buang air kecil, buang air besar. Nah itu tamyiz. Nah ketika itu ada, ini anak-anak masuk dalam fase 7 tahun ke atas yang disebut dengan mumayyiz. Ya, dalam fikih disebutkan mumayyiz dan ini persiapannya ada dari sebelumnya. Kenapa? Karena ketika dia merepresentasikan sesuatu apa yang didapatkan dalam bab agama sekalipun, dia bentuk dalam bentuk adab, diulang, 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 dan setiap adab itu mengajak kita bergerak banyak. Dan itu melatih tentang motorik. Ini pakai baju dari tangan kanan, makan dari tangan kanan. Ya, dari situ dia akan masuk lama-lama awalnya nggak benar, lama-lama jadi benar. Ya, karena makan buat orang Islam juga ibadah, ada doanya sendiri. Ya,
Kita punya doa macam-macam, berpakaian ada doanya, makan ada doanya, ini ada doanya, karena semuanya bisa jadi ibadah buat kita. Ini adab, ya kan? Maka dilatih, dibiasakan supaya semua menjadi nilai pahala buat anak-anak kita setelah dia dewasanya nanti, ya, setelah dia baliknya nanti. Ya, kemudian mana? Oke, tadi sudah kita bahas ya. Ya, kemudian 7 sampai 10 tahun. Di 7 sampai 10 tahun, ini era-era anak tumbuh kognitif menguat. Ya, kenapa? Mumayyiz. Dia sudah dalam bahasa fikih, dia sudah mumayyiz. Ya, sudah mulai sedikit punya kewajiban, walaupun belum banyak. Ya, masih banyak wilayah haknya. Kalau tadi 27 tahun kan hampir semua bicara tentang hak. Tidak dikenai kewajiban apapun dalam syariat, kecuali untuk hal yang sifatnya adalah terkait kelahiran, seperti zakat fitrah. Gitu ya. Tapi selain itu, setelah 7 tahun sudah transaksi bisa dihitung untuk nilai-nilai kecil, ya, bukan nilai yang besar. Misalkan cuma transaksi permen dan lain-lain, sah secara agama, ya, di mata hukum agama, sah kalau anak kecil transaksi permen, bukan untuk hal yang berharga mahal atau besar, gitu ya. Nah, terus di era seperti ini, yang paling muncul adalah era kognisi anak-anak kita. Itu menguat, ya, menghafal, membaca, berpikir, terbalik. Ya, dia udah nggak bisa tuh, ini kelereng, jumlahnya segini kita tumpahin, sama nggak? Dia bilang sama. Dia udah nggak bilang beda. Kenapa? Sudah bisa berpikir. Dipindahin gelas yang tadi, contohkan kalau anak di bawah 7 tahun, gelas dipindahin, dia bilang, oh ini lebih banyak. Enggak, mereka sudah bisa berpikir terbalik. Ini dari sumber yang sama kok. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Dia bilang sama. Maka udah nggak bisa kita bohongin anak-anak itu dengan kakaknya dengan cara menyebrek-jebrek makanan di sawer kemana-mana gitu ya. Kenapa? Karena dia udah tahu ini dari bungkus yang sama, dalam porsi yang sama, ya bentuknya aja yang berbeda. Karena berpikirnya sudah tidak lagi sentralis atau satu dimensi. Dia sudah berpikir tentang lebih banyak dimensinya. Gitu ya. Ini era menghafal, membaca, berpikir terbalik. Gitu ya. Maka disinilah kalau kita mengasih hafalan, ingatan, dan lain-lain, ini saat paling kuat. Karena mereka lagi senang-senangnya menghafal. Mereka lebih senang-senangnya mengingat, lagi senang-senangnya membaca. Ya. Nah, karena mereka juga sudah muncul kemampuan-kemampuan kognisi, maka kemudian mulailah kemudian mereka bisa diajarkan kedisiplinan, kemampuan bahasa, logika, atau angka, ini sudah terbentuk. Ya, disiplin bisa digerakkan salah satunya dengan cara perintah. Iya kan? Maka kata Nabi, kalau anakmu sudah sampai 7 tahun, wajib bagi orang tua memerintahkan anak sholat. Wajib. Ya, jadi kalau anak kita sudah 7 tahun, wajib bagi kita, bukan bagi anak kita. Anak kita belum wajib sholatnya, yang wajib orang tuanya. Untuk apa? Memerintahkan anaknya sholat. Ya, dan kata perintah itu kan menggunakan bahasa. Kenapa? Karena di 7 tahun anak itu bahasanya sudah semakin sempurna dibandingkan sebelum 7 tahun. Dia sudah bisa mengungkapkan maksud. Ya, sedangkan di bawah 7 tahun itu kan mengungkapkan maksud masih acak-acakan. Maka kita kenal nanti masalah potensi masalah di anak 7 tahun ke bawah itu apa? Tantrum, sumbatan bahasa dan emosi. Dia punya perasaan tapi nggak bisa ngomong. Gitu ya. Nah, setelah 7 tahun dia sudah sempurna, ngomong udah lebih jelas. Menyampaikan maksud jelas, mendengarkan menangkap maksud, itu sudah lebih jelas juga. Karenanya pembelajaran disiplin bisa diatur di sini. Ya, kenapa bisa diajarkan disiplin di sini? Ayo sholat 5 waktu, ayo sholat 5 waktu. Kita aja perintahkan, tiap waktu sholat kita jadi alarmnya. Sholat, sholat, sholat. Karena perintahnya Nabi gitu. Perintahkan anakmu wajib ya. Jadi setiap wajib waktu ya ingetin. Ya, jangan bosan, kita sendiri yang bosan ya. Padahal lakuin aja. Karena kita. Karena memang kemampuan bahasa itu sudah tumbuh, sudah bisa dimengerti oleh mereka. Jadi kalau mengajar disiplin, sampaikan. Selain itu kemampuan apa? Logika dan angka. Karena kalau kita bicara disiplin, itu selalu bicara juga tentang waktu. Yang waktu itu juga menggambarkan angka, paling nggak untuk zaman sekarang. Ya, digambarkan dalam bentuk jam, 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 dan jam. Ya kan? Maka kalau kita mau mengajarkan disiplin, aja udah jam berapa? Udah waktunya berapa? Udah jam berapa? Udah waktunya berapa? Udah jam berapa? Udah waktunya salat apa? Ini kita harus lakukan. Kenapa? Karena ketika mereka paham angka, paham waktu, ya, mereka lebih mudah untuk disiplin. Maka untuk 7 tahun ke bawah, disiplin susah, karena angka aja belum kenal. Ya, kalaupun sudah ada yang bisa, maka Nabi katakan, kalau ada tanda-tanda mumayyiz, itu kata ulama ya, para ulama. Kan karena wajib ya, kalau udah tanda 7 tahun dianggap mumayyiz. Maka wajib orang tua ngajarin anaknya salat, perintahkan salat. Ya kan? Tapi kalau tanda-tanda mumayyiz itu, bisa baca, bisa baca, bisa tahu kanan kiri, bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri, bisa taharah sendiri. Udah ada sebelum dia 7 tahun, maka sunnah kata para ulama. Untuk kemudian kita memerintahkan dia sholat. Sunnah. Ya, kalau udah ada tanda-tanda itu ya sudah, sunnah. Ya, dan ketika kemampuan bahasa, logika, angka ini semua sudah dimiliki oleh anak-anak kita, dan waktu terutama, ini kita mudah mengajarkan disiplin. Karena pemahaman anak-anak itu kan berbeda. Di bawah 7 tahun yang kuat pada anak itu bicara tentang masa lalu.
maka paling mudah menggambarkan kejadian itu pada mereka adalah masa lalu. Kemarin makan apa? Dia bilang, "Makan sosis." Gitu ya. "Kemarin sholatnya berapa rakaat?" Ya, "Kemarin pakai baju apa ke pengajiannya?" Ya, "Kemarin kita tarawih di masjid mana?" Kita bicara tentang kemarin, itu lebih mudah dipelajarin ketika kita mengajarkan agama pada anak-anak di bawah 7 tahun, dibandingkan kita bicara tentang besok. Besok mau gimana? Besok mau gimana? Ya, besok kamu mau makan apa? Ditanya besok makan apa aja udah bingung anak kita. Karena memang kemampuannya belum sampai ke situ. Ya, makanya ketika mereka bertanya tentang surga dan neraka sekalipun, ya mereka kalau kita jawab apa aja diterima-terima aja sama mereka. Karena mereka juga bingung untuk mencernanya. Dunianya kan memang masih imajinasi. Dihayalkan lewat pengetahuan dia hari ini. Ya, kalau dia habis nonton film gitu ya, filmnya itu adalah misalkan filmnya film barat gitu ya, kemudian kartun barat, kemudian menggambarkan surga tuh begini, terus dia nanya, "Mas, surga ada di mana? Nanti ada di gini-gini." Maka pas kita jawab, yang digambarkan dia adalah apa yang dia lihat kemarin, itu aja. Ya, jadi digambarkan yang kemarin, karena memang kuatnya pada masa lalu. Tapi di 7 sampai 10 tahun mereka akan belajar untuk kemudian mengenal jauh masa kini, kemudian nanti 10 tahun ke atas, dia mulai belajar tentang masa depan lebih kuat. Maka nanti ada bicara tentang otak perencanaan di 10 tahun ke atas. Makanya di sini kena mukallaf nanti ya, di sana. Maka kalau kita turunkan pada pembelajaran buku-buku anak kita, ya saya sering contohkan paling mudah dengan gini. Lihat buku anak pelajaran kita, itu rata-rata baru diajarkan waktu itu kelas 2, semester 2. Ya kalau kita anggaplah sekarang anak sekolah umumnya 7 tahun gitu ya, kemudian berarti kan sekitar 9 tahun diajarkan tentang waktu. Dan banyak banget nanti di pelajaran kelas 4 tuh. Ya, kalau kamu datang ke sekolah jam 9, pulang jam 11, berapa lama kamu di sekolah? Kalau kamu berangkat dari rumah jam 5, nyampe sekolah jam 7, berapa lama kamu di perjalanan? Ya, hitungan angka waktu jam itu banyak dipelajari nanti di kelas 4, 5, 6. Ya, walaupun di kelas 2 sudah mulai sedikit-sedikit diajarkan, tapi belum banyak banget. Ya, kita lihat buku pelajaran anak kita. Ini menggambarkan apa? Ketika kemampuan 7 sampai 10 tahun, kemampuan angka, logika, waktu, itu udah mulai terbentuk jauh daripada anak-anak di bawah 7 tahun. Dan karena itu pula mereka bisa diajarkan kata disiplin. Karena kemampuan disiplin salah satunya terkait atau terikat dengan komponen waktu. Ya kan? Kenapa kita bisa bilang dia disiplin? Oh, anak ini rajin. Kenapa? Datangnya tepat waktu mulu. Waktu. Anak ini soleh, rajin sholat. Kenapa? Setiap azan, datang udah di masjid. Waktu. Ya, semua yang menggambarkan yang disiplin itu bicara tentang ketepatan waktu. Lalu bagaimana kita akan membentuk disiplin kalau pemahaman tentang waktunya juga belum ada? Ya, maka jangan paksakan dulu. Wah, anak 7 tahun kita udah disiplin nih. Bukan. Peniruan. Karena kitanya disiplin, jadi ngikutin. Karena setiap mendengar azan, dia sholat, ya dia sholat. Ya, setiap dengar azan, azan, wudhu. Dia kan pelajari itu dan setiap azan, wudhu. Azan, wudhu. Begitu. Karena apa? Karena kebiasaan. Adablah nanti yang terjadi, bukan tentang disiplinnya, gitu ya. Ini secara umum ya. Dan kemudian juga adalah sosiosentris. Dia mulai membuka diri nggak egosentris seperti sebelumnya, ya. Sebelum 7 tahun itu kan masih berpusat pada dirinya, ya. Banyak. Jadi kalau saya sering gambarkan, dia main bareng-bareng di tempat bermain di mall, tapi mainnya masing-masing. Ya kan itu tempat main mall kan ada sepeda, mobil, mobil-mobilan, mandi bola, dan lain-lain. Banyak anak main di sana, tapi mainnya masing-masing. Nah, satu main apa. Nah, itulah karakter anak 7 tahun ke bawah. Ya kan? Karena memang egosentris, tapi nanti lama-lama mereka mulai belajar sosial-sentris. Ya, di sini kalau tadi disiplin kemampuan bahasa logika itu adalah disiplin adalah kemampuan psikomotorik, ya. Tentang kognisi, menghafal, membaca adalah membangun kognisi. Ya, sosial-sentris ini mulai belajar afektif. Jadi mereka mulai belajar tentang jujur, ya, mulai tentang apa? Ngebaik, membantu orang, dan lain-lainnya, mulai belajar banyak di sini mereka. Kenapa? Karena mulai terkait dengan orang lain. Ya, makanya dalam kita bisa katakan transaksi nilainya kecil sudah boleh terjadi. Ya, mulai diajarkan dikit-dikit. Kalau kamu membelikan ini permen harga 1.000, misalnya permen 1.000, maka uang 1.000-nya bukan milik kamu lagi. Kenapa? Bertukar pindah jadi milik orang, tapi permennya milik kamu. Karena ketika anak di bawah itu, mungkin kalau belanja dia bingung, uangnya diambil. Konsepnya masih, uang saya diambil. Tapi dia masih belum memahami, karena egosentris, semua punya saya. Saya dapat permen, kenapa uang saya diambil, mana permen saya? Tapi nanti mulai dipahami ketika dia 7-10 tahun. Kenapa? Pemahaman sosiosentrisnya terbentuk mulai pada anak seperti ini. Maka konsep-konsep tentang
tadi transaksi untuk nilai kecil, udah boleh, ya. Muamalah yang nilai-nilainya kecil, sudah boleh, ya. Atau sedekah yang lain-lain lebih kuat nanti diajarkan di usia sini. Apakah sebelumnya bisa? Bisa, tapi untuk peniruan-peniruan, ya. Makanya kadang-kadang kita hati-hati nih kalau kita baca buku anak-anak, kadang-kadang nggak nempelin pas dengan usia, ya. Ginilah, secara khusus memang ada anak-anak yang memang punya kelebihan, lebih paham di usia sebelumnya. Tapi secara umum kan ini yang terjadi. Jadi kapan kita waktu mengajarkan tentang sedekah, kapan kita mengajarkan tentang ini ada tahap-tahapnya pasti. Gitu kan, mana dulu yang kita dahulukan, ya. Banyaknya adab dulu lah kalau bicara tentang 7 tahun ke bawah, ya. Bukan berarti dasar nggak ada, ya. Kalau dari zaman Abbasiyah dulu, pendidikan dasar itu sebenarnya kutab. Ya, pendidikan dasar itu kutab. Dan dia memang banyak belajar, itu adalah sesuatu yang dasar-dasar dulu. Logika, angka, hafalan, baca, tulis, gitu-gitu dulu di kutab itu ya. Dan banyaknya juga adab, perilaku, bagaimana menghormati ini, bagaimana mengerti, itu banyak di situ dulu, ya, menghafal dan lain-lain. Tapi tuntutan ini harus kita naikkan ketika anak kita nyampe di usia, oh ya, selesai di sini persiapan taklif ya. Karena mukallaf itu nanti bicara tentang hak dan kewajiban. Ada hak kita, ada juga kewajiban kita pada orang lain. Bukan cuma kita mendapatkan hak dari ibu kita, bapak kita, orang tua kita, tapi ada kewajiban kita pada orang tua kita. Itu yang terbentuk lewat proses mukallaf nanti. Ya. Nah ini saya gambarkan sederhana, ketika ini sensory motor stage ya, tahap dari 0 sampai 2 tahun. Ini adalah mulai berinteraksi tadi katakan ya, dia mengenal lewat badan, mulutnya, tangannya, dan lain-lain, lewat sentuhan-sentuhan, dan kemudian pra-operasional gitu ketika dia 2 sampai 6, 7 tahun terus digambarkan pakai simbol ya. Jadi sekarang mirip yang disampaikan tadi adalah ketika boneka diituin, jadi ini jadi pasiennya, ya belajar jadi dokter lewat simbol-simbol. Simbolnya itu apa? Bonekanya, simbolnya itu apa? Stetoskopnya gitu ya. Simbol itu adalah mengajarkan. Maka kalau kita pengen ajaran agama, simbol agamanya dikenalin. Apa? Masjid, karena masjid itu bangunannya simbol, gitu ya. Kemudian apa? Sajadah, kemudian apa? Peci, kemudian mukena, kemudian Al-Quran. Itu simbol-simbol jangan dijauhin dari anak kita. Karena mereka belajar dari situ. Nanti tiba-tiba dia rajin pakai peci. Ini saya juga mengalami itu anak saya fase kemana-mana pakai peci gitu ya. Dia lagi dapat mau sekolah pakai peci, ini pakai peci kemana-mana gitu ya. Padahal tidak ada peci di sekolahnya, tapi dia pakai peci. Pergi lebaran pakai peci, pergi ke mall kalian pakai peci. Saya pernah ngalamin anak fase seperti ini. Gitu ya. Dulu jadi kenapa? Dia mengenalnya sebagai simbol. Ya, oh saya simbol, saya pakai itu dan dia cuek aja pakai itu nggak ada masalah buat dia. Gitu ya. Oh iya saya lupa. Terkait dengan bacaan di usia 7 tahun, 10 tahun ini mereka makin logis, apalagi anak laki-laki, ya. Itu lebih logis, logikanya lebih tumbuh, makanya bacaannya pun kalau di bawah 7 tahun tuh masih banyak yang sifatnya dongeng dan lain-lain gitu ya. Dan ketika 7 sampai 10 itu, mereka lebih cenderung udah mulai beranjak pada bacaan yang lebih logis. Jadi kalau mau kisah-kisah sahabat, kisah-kisah pahlawan, kisah-kisah lain-lain, ini di usia-usia seperti ini nih anak nih. Ya, sekali lagi, lihat pelajaran sejarah kapan mulai diajarkan di sekolah kita. Nggak dari kelas 1. Kelas 4 ke sana mulai diajarkan sejarah. Kenapa? Karena di situlah mereka mulai suka dengan yang logis. Ya, bahkan nanti di usia 10 tahun ke atas, suka dengan misteri dan lain-lain. Maka sejarah jadi menarik buat anak-anak usia 10 tahun ke atas. Ya, pembelajaran tentang tarikh, sejarah, dan lain-lain. Disampaikan juga nih, ikut tab di pendidikan dasar anak-anak kita. Saya lupa tadi ya, the concrete operational stage ya ini tadi sudah saya bahas juga, dan ini yang 12 tahun ke atas formal operational stage ya. Jadi biasanya kalau bahasa anak sekarang atau istilah sekarang sebutnya remaja. Ya, saya sebutnya 10 sampai 15 tahun. Tandanya akhir balik dan saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang balik itu apa, akhir balik gimana ya bedakannya, dan kita pahami kemarin juga kita pahami di bahasan apa ya, di bahasan episode pertama, saya sudah sampaikan pendapatnya tentang nalar atau akal. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang akal, salah satunya adalah ilmu yang didapatkan sewaktu balik. Sewaktu anak akil balik gitu ya, mereka mendapat ilmu, maka itulah kemudian disebut dengan akal. Maka tumbuhnya akal nanti di sini, ya. Makin bersifat individual, ya, berpikir abstrak, idealisasi, dan kemungkinan. Ya, idealisasi itu berpikir ini yang paling baik, ini yang buruk. Ya, maka dari sana kadang-kadang dia akan melihat sosok hipokrit. Dia lihat bapak ibu-ibunya kok nggak seperti apa yang dicontohkan, apa yang disampaikan. Hipokrit lah. Ya, mulailah istilah-istilah gitu, ya. Makanya kadang-kadang jatuh-jatuhnya mereka juga berpikir-pikir jadi skeptis atau yang lain-lain. Mulailah kemudian berpikir tentang sesuatu itu individu dan kemungkinan-kemungkinannya. Ya, berpikir abstrak. Dia melihat semua
lebih jauh, lebih berwarna, tidak seperti sebab lain, tidak seperti satu, ya. Jadi 10 sampai 15 tahun beragamanya udah seperti ini. Nggak lagi selalu tentang apa yang diajarkan mutlak, tapi udah ngelihat berbagai kemungkinan di sana. Dan yang kedua, berpendapat, ya. Dari kemampuan berpikirnya ini, kemudian mereka lebih pandai berpendapat, yang di situ menjadi problem solver, penyelesai masalah. Mereka sudah bisa diminta untuk berpendapat untuk menyelesaikan masalah. Maka tanya pendapat mereka. Cara mengajarkan agama yang paling kuat, ketaatan, dan lain-lain, ini berpendapat. Dan di sini kelihatan penggambaran belajar apa yang paling efektif, belajar afektif buat anak-anak kita. Ya, belajar rasa, belajar menilai pendapatnya, karena dari pendapatnya kita tahu di mana kualitas rasanya, di mana kualitas keimanannya, di mana kualitas ketaatannya. Dan turun lagi, ini akan jadi pembelajaran life skill, ya, menjadi mukallaf. Karena kalau kita bicara tentang mukallaf, ini banyak teknis-teknis life skill, yaitu kita sebut dengan kita fikih. Keterampilan, ya kan? Fikih munakahat, keterampilan tentang pernikahan. Dari mencari jodohnya, ada aturannya, ada yang disebut nazar. Nazar disebut nazar, ada yang disebut hitbah, gitu ya. Hitbah tuh kayak gimana? Ini kan teknis. Ya anak sekarang ribut tentang bicara tentang, "Saya udah lamar kamu, udah lamar-lamar tuh gimana?" Sampai kemarin ribut tentang masalah mahar. Ya, lagi ramai itu dari TikTok sampai ke TV, gitu ya. Ini gara-gara masalah mahar, 2 orang. Ini kan bab fikih munakahat, ini life skill loh, keterampilan hidup. Kita harus bedakan mahar itu seperti apa, kita juga harus tahu ternyata lamaran seperti apa, karena katanya yang perempuan saya belum dilamar, gitu ya. Lamaran tuh kayak gimana, hitbah tuh gimana di Islam tuh, ya. Hitbah itu seperti apa? Hitbah itu skill. Hitbah itu adalah pernyataan laki-laki pada wali perempuan, entah laki-lakinya diwakili atau tidak, dia yang ngomong langsung atau diwakili oleh keluarganya atau diwakili oleh siapapun yang dipercaya gitu dan diamanahi, itu untuk menyatakan meminang si perempuan. Maka lamaran itu seperti itu. Maka kalau udah ada pernah keluarganya datang ke sana, walaupun dia nggak pernah ngomong langsung, tapi itu adalah perwakilannya. Misalkan RT-nya, orang tuanya, bapaknya, ibunya, maka itu hitbah. Itu hitbah, ini kan belum, kenapa belum ngomong langsung ya. Jadi lamar tuh bukan duduk di pinggir sungai, makan malam, duduk satu lipat kakinya, kemudian bawa cincin satu, kemudian will you marry me, itu bukan lamaran dalam Islam. Itu nggak ada arti apa-apa, ya kan? Ini kan life skill, ini keterampilan hidup, ya. Jatuh lagi setelah menikah, apa? Tentang suami istri, menjadi qawwam, menjadi istri yang taat. Nafkah itu turunannya apa aja? Bentuk nafkah apa aja? Menyusui, penyusuan, bahkan sekalipun. Ini kan semua teknis. Ini life skill, ini keterampilan hidup. Kapan perempuan bisa ditalak, kapan perempuan bisa mundur, kapan perempuan bisa, kapan ini talak. Ya ini life skill, ini keterampilan hidup. Apalagi fikih muamalah, tentang dia dagang, mengelola harta dan lain-lain, jual beli dan lain-lain. Ini kan teknis, ini life skill. Dan ini adalah pembelajaran yang harus difokuskan ketika anak-anak kita sudah masuk usia-usia memayis. Ya, ajarin cara dagang, ajarin cara ini, ajarin cara memperlakukan suami, ajarin cara bersikap pada orang tua, ajarin cara bersikap pada orang lebih dominan. Kenapa? Karena ini keterampilan yang mereka butuhkan di usia-usia baliknya nanti. Ya, ya ini misalkan saya ambil contoh di Quran surat As-Saffat. Ini diskusi ini sering saya sampaikan pekan lalu ya di episode pertama. Ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dititipkan mimpi oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, ya. Kemudian dia menanyakan pada Ismail di Quran surat As-Saffat ayat 102 ini disampaikan kisahnya dengan sangat indah. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manan, ya. Maka tatkala anak itu sudah sampai usia sanggup, ya, balik sampai ma'ahu sa'ya. Ma'ahu sanggup bersama bekerja dengannya. Ya, sa'ya itu sama seperti kata ba'ah tapi dalam versi lebih ba'ah itu mampu. Maka syarat nikah di hadis itu ba'ah, gitu ya. Tapi sa'ya itu sudah bergerak tapi belum lari kencang banget, masih santai. Sudah berlari tapi belum kencang banget. Nah, sa'ya artinya apa? Sudah mulai bisa ikut kerja, ma'ahu bisa dianggap bersama, ya. Jadi turunannya apa? Allah Ta'ala mengatakan ini 12-13 tahun. Ya, merujuk juga misalkan Nabi 12 tahun sudah diajak untuk dagang oleh Abu Talib. Ya, maka usia laki-laki terutama, usia laki-laki berbalik di 12 tahun, itu harus sudah mulai mengenal keterampilan, bahkan keterampilan mencari uang tentang finansial. Sudah sanggup dianggap ma'ahu, ya sudah harus bisa dianggap menanggung beban. Maka sebenarnya anak itu sudah bisa diajak berpendapat tentang keluarga atau paling tidak tentang dirinya sendiri.
seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini. Maka dia bertanya, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu." Ini perintah sebenarnya. Sebenarnya nggak nanya sekalipun, Nabi Ibrahim itu pendapatnya luar biasa, pasti disembelih-sembelih juga tuh, ya. Tapi dia tanyakan pendapatnya. Ini gambaran kita, ke anak-anak kita yang 10 tahun ke atas, buat perempuan terutama 12, 13 tahun ke laki-laki, kita tuh jarang minta pendapat. Apa-apa kita beliin, apa-apa kita ini, kita nggak nanyain pendapatnya, ya. Padahal bisa jadi cara kita mengajarkan sesuatu termasuk nanya pendapatnya, ya. Ini kemampuan bertanya, kenapa saya sampaikan waktu episode pertama, kemampuan bertanya penting buat anak kita, ya. Kemudian keluarlah jawabannya, "Hai Bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah padamu, insyaallah aku dapati termasuk orang yang sabar." Kita akan lihat kualitas anak kita dari jawabannya. Maka bagaimana mungkin kita mengukur fuad atau afidah anak kita kalau kita nggak pernah berdiskusi, kita nggak pernah tahu ukuran sesuatu. Maka ada satu peristiwa, tanya, "Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana?" Gitu ya. Jawaban dia menggambarkanlah kepekaan, kematangan akal dan hatinya, fuad, ya. Hatinya gimana, akalnya gimana, lihat dari gambaran-gambaran dia ketika kita berdiskusi dengan dia atas satu persoalan. Nah, kalau kita nggak ada diskusi, gimana kita bisa ngukur, ya? Gitu.